tidak diminta lagi tentang unggahan bukti dukung pengembangan kompetensi berupa sertifikat atau piagam atau dokumen tugas tambahan, entah itu piket, pembina ekstrakurikuler, atau wakil kepala sekolah di jenjang SMP SMA dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti tugas guru dalam pengelolaan kinerja ini cukup pada pelaksanaan praktik kinerja. Sekali lagi, dokumen tidak usah diunggah. Lalu pertanyaannya, apakah tetap akan mengumpulkan dokumen? Nah, saat ini pengumpulan dokumen, sertifikat-sertifikat yang diperoleh, atau tugas-tugas tambahan, dokumen tugas mengajar, dan lain sebagainya, itu dikumpulkan secara fisik kepada atasan atau kepala sekolah. Tidak perlu mengunggah dokumen pengembangan kompetensi dan dokumen tugas tambahan. Namun, perlu dipahami guru-guru dalam pengelolaan kinerja, pelaksanaan praktik kinerja perlu melakukan beberapa hal berikut ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kembali bersama Pak Guru Pedia yang terus berbagi informasi terbaru seputar pendidikan, keguruan, dan literasi. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru Pedia ingin berbagi tentang dokumen-dokumen yang dulu diunggah, sekarang tidak perlu diunggah lagi. Apa saja dan apa tindak lanjut yang harus dilakukan, maka simak video ini sampai selesai, jangan di-skip. Namun demikian, untuk terus membantu channel ini semakin maju dengan mutu, mohon bantuan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mampir, subscribe, like, dan memberikan komentar pada channel Pak Guru Pedia ini. Semoga terus memberikan hal-hal terbaru dan bermanfaat. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, mampir, dan mengikuti bergabung di channel Pak Guru Pedia ini. Mari kita lanjutkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu silakan masuk ke rumah pendidikan. Maka kita akan menuju ke ruang GTK. Di ruang GTK, setelah kita masuk, kita akan menuju ke pengelolaan kinerja. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, Bapak Ibu, ini hal mendasar yang perlu Bapak Ibu ketahui kembali. Bahwa informasi penting tentang pengelolaan kinerja tahun 2025 ini menjadi sederhana dan lebih bermakna. Jadi, 3 hal yang perlu diperhatikan. Pengembangan kompetensi tidak ada lagi basis poin, diganti menjadi basis refleksi, sehingga di pengembangan kompetensi tidak perlu unggah sertifikat maupun piagam. Kemudian bukti dukung dan dokumen akuntabilitas, jadi sertifikat maupun dokumen-dokumen tugas tambahan tidak lagi perlu diunggah di dalam sistem ini. Kemudian yang ketiga, kalau dulu periode dalam 1 tahun 2 kali, yaitu per semester, maka pada pengelolaan kinerja tahun 2025 itu hanya sekali dalam setahun. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pahami tentang panduan pengelolaan kinerja langsung dari laman guru.kemdikbud.go.id ini. Mari kita telusur bagaimana Bapak Ibu tidak usah mengunggah
dan tidak ada tombol mengunggah bukti dukung pada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Sebelumnya, mari kita cek praktik kinerja. Artinya Bapak Ibu, setelah menyepakati dengan kepala sekolah, cek dulu hasil kesepakatan. Nah, di sini untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Tetap ada 5 langkah ya, mulai dari pemantauan, kemudian pembinaan, hingga tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi formulir persiapan di sini, nah, Bapak Ibu akan dihadapkan pada jadwal observasi. Nah, perlu diketahui untuk jadwal observasi, kalau dulu di sini Bapak Ibu harus mengunggah dokumen. Dokumen apa? Modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, saat ini boleh mengunggah atau Bapak Ibu gunakan dokumen yang sudah tersedia dulu saja. Artinya RPP yang ada, modul yang ada untuk kegiatan belajar mengajar guru. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Jadi, jika Bapak Ibu tidak menyusun modul ajar yang sesuai atau yang terbaru, gunakan saja dulu yang ada. Nah, kemudian berikutnya kita menuju ke beranda lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk pengumpulan dokumen, untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, Bapak Ibu tidak diminta lagi tentang unggahan bukti dukung pengembangan kompetensi berupa sertifikat atau piagam atau dokumen tugas tambahan, entah itu piket, pembina ekstrakurikuler, atau wakil kepala sekolah di jenjang SMP SMA dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti tugas guru dalam pengelolaan kinerja ini cukup pada pelaksanaan praktik kinerja. Sekali lagi, dokumen tidak usah diunggah. Lalu pertanyaannya, apakah tetap akan mengumpulkan dokumen? Nah, saat ini pengumpulan dokumen, sertifikat-sertifikat yang diperoleh, atau tugas-tugas tambahan, dokumen tugas mengajar, dan lain sebagainya, itu dikumpulkan secara fisik kepada atasan atau kepala sekolah. Barulah kepala sekolah nanti akan melaksanakan tindak lanjutnya. Nah, di sini juga dokumen-dokumen lain tidak bisa dicek ya, kecuali perilaku kerja adalah target yang dipilih Bapak Ibu terkait perilaku kerja. Demikian dari Pak Guru Pedia. Ingat bahwa praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja tidak lanjut, dan penetapan nilai ini rentangnya masih jauh, yaitu dari Februari hingga Desember. Pastikan Bapak Ibu nanti praktik kinerja atau pelaksanaan praktik kinerja observasi ya antara bulan Maret sebelum November kalau bisa, sehingga ada waktu untuk menyelesaikannya. Demikian dari Pak Guru Pedia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.